Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedeng Permadi, selaku moderator pada pertemuan kali ini dan pada kesempatan kali ini. Nah, pada hari ini di sini saya dari kelompok 13 dan ditemani teman-teman saya, yakni Adila Kurnia Romadhoni, Dimas Wirapandu, dan Yulfika yang akan mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yakni tentang model-model wakaf sebagai investasi publik. Mungkin teman-teman bisa menyimak materi yang kami bawakan pada hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan seksama agar mudah dipahami, dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada sesi diskusi nanti. Mungkin biar tidak berlama-lama, saya langsung berikan kepada pemateri yang pertama untuk memaparkan materinya. Monggo saya persilakan untuk materi pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wirapandu, NIM 1907211000037. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab, yaitu al-waqf, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah al-hubus atau jamaknya al-ahbas, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan. Maksudnya, ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Secara terminologis, dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut, dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Ada pula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaatnya atau hasilnya kepada orang miskin atau untuk tujuan kebaikan. Pengertian wakaf tentunya tidak terlepas dari beberapa pendapat para ahli. Di sini ada 4 pandangan wakaf dari para imam mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dalam pandangan Imam Ibnu Hanafiyah memberikan definisi tentang wakaf, yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, di mana status benda tersebut tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan ya. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu pada dasarnya menjadikan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf atau mauquf alaih dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang tidak berlaku untuk selamanya. Yang ketiga menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, yaitu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial. Dan yang terakhir nomor 4 menurut mazhab Imamiyah. Menurut mazhab Imamiyah, wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada mauquf alaih, dan status harta benda wakaf tersebut menjadi milik mauquf alaih, akan tetapi tidak boleh tindakan atas harta benda tersebut maupun menghibah. Terima kasih kepada pemateri yang pertama sudah memaparkan materinya tentang pengertian wakaf. Mungkin langsung saja kita lanjut ke pemateri yang kedua, yakni yang akan membahas mengenai dasar hukum dan syarat rukun wakaf. Kepada pemateri yang kedua saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Kurnia Romadhoni, NIM 085. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang dasar hukum dan rukun syarat wakaf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wakaf menurut hukum Islam dan menurut hukum negara. Menurut hukum Islam terdapat 2 sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada Al-Quran terdapat pada ayat Al-Quran yang menjadi landasan ulama dalam menerangkan konsep tentang wakaf.
Di antaranya yaitu pada surat Al-Baqarah yang berisi artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Dan pada setiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah juga maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Yang kedua juga terdapat pada surat Ali Imran ayat 92, yang artinya kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Sedangkan pada hadis terdapat dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleha yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, dari Ibnu Umar RA berkata bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bila kamu suka, kamu tahan pokoknya tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya." Kemudian Umar melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Setelah itu, Ibnu Umar berkata, Umar telah menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu atau disebut sebagai pengurusnya, makan hasilnya dengan cara baik atau sepantasnya, dan tidak bermaksud untuk menumpuk harta. Sedangkan menurut hukum negara, pengaturan perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu seperti diantaranya terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang dikeluarkan sebagai perincian terhadap PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik. Dan juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf, serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf atau disebut wakif mempunyai syarat seperti mempunyai kecakapan dalam melakukan tabarruk, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan material. Artinya, seorang wakif mempunyai syarat yaitu balik, berakal sehat, tidak dibawa pengampuan, dan tidak terpaksa. Yang kedua, benda yang diwakafkan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat-syaratnya, yaitu seperti benda yang diwakafkan harus mempunyai guna, karena sesuatu yang bukan benda seperti hak-hak yang bersangkutan dengan benda, contohnya hak lewat, hak pakai, dan yang lainnya itu tidak sah. Kemudian, mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara itu tidak sah, seperti benda yang tidak dapat diambil manfaatnya.
Contohnya benda memabukkan dan benda haram lainnya. Kemudian syarat yang kedua, benda tetap atau benda bergerak. Karena secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dipandang dari kekekalan, fungsi atau manfaat dari harta itu, baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak maupun barang kongsi atau milik bersama. Syarat yang ketiga, benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf. Karena wakaf yang tidak disebutkan secara jelas terkait harta yang akan diwakafkan itu hukumnya tidak sah. Contohnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki dan sejumlah buku dan lainnya. Persyaratan yang terakhir tentang benda yaitu benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif atau disebut sebagai orang yang mewakafkan ketika terjadinya akad wakaf. Rukun dan syarat yang ketiga yaitu tujuan atau tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf atau bisa disebut sebagai mauquf alaih. Mauquf alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah karena supaya sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Yang keempat, pernyataan atau lafadz penyerahan wakaf atau bisa disebut sebagai sigat atau ikrar wakaf yang dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau bisa juga dengan suatu isyarat, tetapi isyarat tersebut dapat dipahami. Yang kelima yaitu pengelola wakaf atau bisa disebut sebagai nazir. Nazir ini adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Dengan syarat si nazir ini beragama Islam, dewasa, amanah, serta mampu menjalankan tugasnya sebagai nazir. Dan yang terakhir adanya jangka waktu yang tidak terbatas. Baik, materi yang selanjutnya yakni mengenai konsep wakaf, uang, dan produktif, yang mana materi pada kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep wakaf uang. Dalam penerapan wakaf uang, beberapa ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Ada ulama yang membolehkan wakaf uang, ada juga ulama yang melarang penerapan wakaf uang tersebut. Hal ini timbul karena adanya kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf yang hanya berkisar pada penyewaan harta wakaf seperti gedung, tanah, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada salah satu ulama yang memberikan alasannya terkait hukum wakaf uang diperbolehkan dengan salah satu cara, yaitu menjadikan dinar atau mata uang yang ada di salah satu atau di sebuah negara tersebut sebagai salah satu modal usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut bisa digunakan untuk berbagai kemaslahatan masyarakat di sekitar seperti pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Nah, dalam hal wakaf uang, Komisi Fatwa Majelis MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei tahun 2002 telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf uang yang meliputi poin yang pertama, wakaf uang atau cash wakaf adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Poin yang kedua yakni termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Poin yang ketiga yakni wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Poin yang ketiga atau yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Yang kelima yakni nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Nah, wakaf uang di sini menjadi sebuah peluang bagi bank syariah untuk menjadi nazir yang profesional, karena bank bisa menginvestasikan atau mengelola wakaf uang tersebut kepada sektor-sektor usaha yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, di samping itu, pihak bank juga dapat memperoleh keuntungan dari pengelolaan wakaf uang tersebut. Nah, wakaf uang dapat implementasikan kepada investasi berupa aset-aset yang mempunyai nilai lebih seperti aset finansial yang meliputi saham syariah, obligasi syariah, dan lain-lain.
Tidak hanya itu, bank juga dapat menginvestasikannya ke aset real seperti pembukaan pertambangan, pendirian aset produktif, dan masih banyak lagi. Dalam menginvestasikan wakaf uang, bank harus mempertimbangkan atau memperhatikan risiko-risiko yang akan terjadi dalam pengelolaan wakaf uang tersebut, seperti risiko keamanan dan profitabilitas. Nah, menurut salah satu pendapat di sini ada salah satu pendapat, yakni menurut Syarif Hidayatullah, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni yang pertama market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output atau produk investasi, menganalisis kelayakan investasi. Yang ketiga, menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi. Yang keempat, monitoring terhadap proses realisasi investasi. Dan yang terakhir, monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut. Baik, selanjutnya materi tentang konsep wakaf produktif. Wakaf produktif di sini bisa dikelola dengan baik jika seorang nazir memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Nah, nazir dapat mengelola wakaf produktif tersebut dengan membuka beberapa usaha, yakni seperti contohnya SPBU, hotel syariah, pertanian, dan lain sebagainya, yang nantinya hasil dari usaha tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau bisa dikhususkan pada masyarakat yang memiliki masalah dalam hal ekonomi. Nah, menurut Munzir Kohaf, wakaf di sini mempunyai dua jenis. Akan tetapi Munzir Kohaf di sini terpaku pada wakaf jenis yang kedua, yakni wakaf jenis yang kedua beliau menjelaskan bahwa wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Nah, jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif. Nah, jika digambarkan dalam bentuk bagan, jadi seperti berikut nih teman-teman, dari mulai wakif, setelah itu penyerahan wakafnya kepada nazir, objek wakaf kepada nazir. Nah, lalu nazir bisa melakukan investasi atau berupa pengelolaan usaha. Setelah itu hasilnya bisa diserahkan kepada masyarakat sekitar, seperti itu. Akan tetapi kita terbatas kepada kemampuan mengelola wakaf yang masih minim, ditambah dengan beberapa faktor-faktor lain yang menjadi hambatan. Nah, akan tetapi hambatan yang cukup berpengaruh di sini adalah pengelolaan wakaf, yakni kemampuan sumber daya manusia yang masih minim untuk mengelola wakaf tersebut. Nah, dari sumber yang saya dapatkan, ada beberapa strategi dalam pengelolaan wakaf produktif yang harus dijalankan agar pengelolaan wakaf produktif ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar. Yang pertama, yakni penguatan pada regulator perwakafan. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dan di sini udah terjadi sebuah upgrade ya teman-teman dari dalam hal regulator. Nah, jadi sebelum mengelola wakaf produktif, kita perlu memperkuat regulasi atau yang regulasi ini dikelola oleh regulator. Seperti salah satu regulator yang ada di Indonesia, yakni pemerintah. Yang kedua, pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Nah, untuk konteks Indonesia di sini, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia. Nah, yang mana tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazir-nazir atau membina yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepada UBW tersebut. Nah, pembentukan BWI sudah ada ya teman-teman. Jadi salah satu strategi dari pengelolaan wakaf produktif sudah ada yang terlaksana, yakni dengan adanya pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Nah, jadi BWI ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi terkait tugas dari lembaga tersebut. Nah, selanjutnya yakni pembentukan kemitraan usaha. Nah, untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Nah, setelah adanya penguatan regulasi yang kuat serta pembentukan lembaga BWI tersebut, adanya kerjasama
dengan kemitraan usaha yang memiliki reputasi yang baik agar pengelolaan wakaf produktif bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, itu adalah beberapa strategi dalam pengelolaan wakaf produktif. Selanjutnya yakni program pengelolaan wakaf produktif. Yang pertama ada program jangka pendek. Nah, dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk BWI atau Badan Wakaf Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting serta mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Nah, pembentukan BWI ini bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazir dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional. Nah, untuk program secara jangka pendeknya seperti itu ya teman-teman, yakni memberdayakan wakaf secara produktif, yakni dengan melalui pembentukan BWI yang mana tujuannya ini menyelenggarakan koordinasi dengan nazir dan pembina manajemen. Yang kedua yakni program jangka menengah dan panjang. Nah, dengan mengembangkan lembaga-lembaga nazir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah, dalam rangka upaya tersebut BWI yang berfungsi untuk mengkoordinir wakaf dan sebagai lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif seperti yakni dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dan yang terakhir yakni dukungan pengawasan. Nah, mungkin dari saya cukup itu saja yang dapat saya jelaskan terkait konsep wakaf uang dan konsep wakaf produktif. Mungkin lanjut ke pemateri yang terakhir yakni yang akan membahas mengenai materi yang selanjutnya. Mungkin biar tidak berlama-lama saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfika dari kelompok 13 NIM 1907211000056. Di sini saya sebagai pemateri yang keempat yang menjelaskan mengenai aplikasi wakaf uang atau tunai dan wakaf produktif. Agar suatu wakaf itu dapat berguna atau bermanfaat bagi sekitarnya, maka harus diaplikasikannya dengan benar, yaitu seperti gambar yang di dalam PPT tersebut, yaitu wakaf tanah dan wakaf uang digunakan dalam infrastruktur sosial seperti sarana peribadatan, yaitu seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sarana pendidikan. Yang ketiga tempat organisasi. Yang keempat pondok pesantren. Yang kelima sosial, yaitu rumah sakit. Selanjutnya yaitu kesejahteraan ekonomi, yaitu seperti pertanian dan perkebunan. Gambar di atas menunjukkan bahwa proses pengelolaan wakaf sudah mulai berkembang, yaitu mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya dalam bentuk tanah saja, tapi juga dalam bentuk tunai, sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal, yang tidak hanya perkembangan dalam bentuk infrastruktur saja, tapi juga dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Aplikasi wakaf selanjutnya yaitu produktif dan konsumtif. Konsumtif yaitu digunakan sebagai manfaat sosial seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, yaitu gunanya untuk kesejahteraan umat. Yang kedua yaitu untuk produktif. Produktif ini dimanfaatkan untuk satu pertanian, untuk saham, real estate, perkebunan. Yang tujuannya yaitu untuk kesejahteraan umat. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa tujuan akhir pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umat. Nah, terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah menjelaskan materinya masing-masing. Mungkin dari kelompok 13 mata kuliah fikih muamalah kontemporer hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait materi pada hari ini. Semoga teman-teman bisa paham terkait materi yang kami sampaikan, dan mungkin jika teman-teman masih ada yang masih dibingungkan atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi diskusi nanti ketika berlangsung sesi diskusi tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.